Lagi satu mungkin Habib boleh berikan lagi lah panduan-panduan bagaimana harus kita membina dakwah secara yang berhimah dan mencintai Rasulullah itu yang paling depan. Hablum minan nasnya juga hebat untuk menuju jalan ke hablum minallah. Alhamdulillah, sebetulnya dakwah itu diawali dengan diri kita dulu. Dakwah diawali dengan kita ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu pertama dakwah. Kita harus pusatkan dakwah itu di rumah tangga. Bagaimana seorang pemimpin rumah tangga itu, bagaimana seorang ibu di rumah tangga, bagaimana anak-anak. Saya menerapkan dan berusaha, walaupun saya belum sampai ke daerah itu atau ke masalah itu. Setiap sesuatu kebaikan yang dilakukan di rumah, itu saya mengatakan kepada anak saya atau istri saya bahwa ini adalah cara Rasulullah. Jadi saya tidak pernah mengatakan kepada anak saya, misalnya anak saya kalau minum dengan tangan kiri, saya tidak mengatakan, hei anak jangan minum dengan tangan kiri, itu tidak bagus, saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya mengatakan Rasulullah tidak begitu, Rasulullah dengan tangan kanan. Terus nanti kalau dia mau tidur, Rasulullah kalau tidur itu berdoa. Ayo baca doa, orang tidak baca doa nanti masuk neraka, tidak gitu. Rasulullah, terus kita bawakan Rasulullah. Ya, makanya di dalam pendidikan sebetulnya Rasulullah telah memberi aturan kepada kita, addibu auladakum bi thalathi khisalin. Didiklah anak cucu kita atau keluarga kita dengan 3 perkara. 1, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang kurang dari kita. Cinta kepada Nabi ini yang penting. Terus dari kecil. Makanya saya minta di sini buatlah buku-buku tarikh Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad. Kalau bisa dibuatlah CD-CD itu, bagaimana kecintaan ini kepada Nabi dari kecil, dari kecil. Nah, itu jadi setiap ada kebaikan kita arahkannya ke Nabi Muhammad. Ada orang yang mengatakan, Habib, kenapa kita tidak cinta Al-Quran dulu kok cinta Nabi Muhammad? Berarti Habib ini menomor-3kan atau menomor-4kan Al-Quran. Saya bilang kamu ini jangan salah. Rasulullah menyampaikan addibu auladakum bi thalathi khisalin mahabbati nabiyikum. Yang pertama, yang kedua mahabbati ahli baitin nabi atau para pewaris Nabi Muhammad, cinta kepada mereka. Yang ketiga, cintakan kepada membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran ditaruh nomor 3? Karena tidak mungkin orang kenal Al-Quran kalau tidak mengenal Nabi Muhammad. Karena saya tidak bisa langsung hubungan dengan Nabi Muhammad dengan pewarisnya, ulamanya. Setelah itu nanti ulama mengenalkan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran tanpa ulama, dia akan kacau. Dia akan hilang, keliru. Dia akan salah dalam berhentinya. Di mana dia harus berhenti, di mana dia harus lanjut. Akhirnya makna dalam Al-Quran itu salah tanpa ada guru. Jadi didiklah dari kecil anak-anak. Terus gembirakan Rasulullah dengan anak-anak. Jadi anak kalau kita jalan bawa subhanallah. Ini Allah ciptakan gunung, ciptakan ini. Ini semua karena Nabi Muhammad SAW. Gitu lagi terus. Jadi anak ini kenanya dengan dalilnya apa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtal aflak. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, aku tidak akan ciptakan ini semua. Sebetulnya semua yang tercipta ini dikarenakan ciptaan Allah Muhammad SAW. Dikatakan qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad itu dari nur Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah cintakan seperti itu. Terus cara dakwah yang bagus. Saya juga masih mau mencoba. Sewaktu kita menasihati orang, jangan kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang itu. Itu insya Allah kita akan berhasil. Tapi kalau kita sudah menasihati orang, kita merasa bahwa kita lebih hebat, kita lebih ini. Tidak mungkin dakwah itu akan sampai ke hati mereka. Jadi selalu angkatlah mereka. Rasulullah SAW itu memanusiakan manusia. Berjumpa dengan yang muda Rasulullah bisa. Dengan yang tua bisa. Dengan pedagang bisa. Dengan orang yang maksiat Rasulullah dekat juga. Kita kadang sama yang bermaksiat kita merasa jauh. Kita tidak mau mendekati mereka. Padahal mereka perlu orang-orang yang menasihati. Sewaktu kita menasihati orang yang bermaksiat, jangan kita merasa bahwa kita lebih baik daripada mereka. Siapa tahu mereka bertobat dan masuk surga. Kita yang kelihatannya saat ini sholat, tetapi kita su'ul khatimah. Na'udzubillah min dalik. Mari kita nasihati. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Jadi kalau mau beli nasihat orang itu selalu begitu. Saya nasihatkan kepadamu dan kepadaku untuk bertakwa kepada Allah.
Makanya Rasulullah kalau menasihati orang mengatakan, wahai Mu'ad, aku cinta padamu. Ana uhibbuk ya Mu'ad. Terimalah nasihat ini dari aku. Nah itulah orang. Kita kan selalu kamu harus begini, kamu harus baik, kamu neraka, kamu astagfirullah. Jangan seakan-akan neraka itu milik kita. Kita yang mengatur orang masuk neraka, masuk surga. Ya jangan, bismillah. Kita ini insya Allah akan menjadi orang penghuni surga semuanya. Semenjak kita menyangka orang lain semua di dalam surga. Tapi kalau kita menyangka orang lain semua di neraka, kita adalah pertama manusia yang masuk neraka. Insya Allah. Yaitu tarbiyah yang paling enak, paling nikmat. Jadi insya Allah bisa ketemu ya. Saya kira cukup ini ya.